Saya Dr. Eleonora Mitaning Kristi atau Dr. Mita, spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Brawijaya Hospital Saharjo. Ada pertanyaan nih dari Rara Kaira. Dia menanyakan, benar tidak dok kalau makan makanan pedas bisa bikin jerawatan? Nah, untuk kamu tahu ya, sebenarnya rasa makanan pedas itu tidak membuat jerawatan. Yang membuat jerawatan dari penelitian adalah makanan yang mengandung indeks glikemik yang tinggi. Atau indeks glikemik itu adalah angka dari 1 sampai 100. Semakin tinggi indeks glikemiknya berarti dia akan semakin cepat menaikkan kadar gula dalam darah. Makanan-makanan yang meningkatkan kadar gula dalam darah secara cepat itulah yang justru bisa bikin jerawatan. Jadi kamu harus evaluasi nih, kamu makanan pedasnya bentuknya apa? Bukan rasa pedasnya yang bikin jerawatan, tapi jenis makanan yang indeks glikemik yang tinggi yang bikin kamu jerawatan. Ada pertanyaan lagi dari Teti Hanafi. Teti bertanya, dok sebaiknya konsumsi nasi putih dalam satu hari itu baiknya berapa kali dan berapa banyak ya? Nah, konsumsi nasi putih pada setiap orang itu berbeda-beda. Pertama kita harus tahu kebutuhan kalori harian kita berapa, yang tentunya antara satu orang dengan yang lainnya itu berbeda. Nah, kalau Teti kebutuhan kalori hariannya berapa nih? Nanti dari kebutuhan kalori harian itu baru dibagi-bagi. Jadi berapa banyak nasi yang boleh dikonsumsi? Satu porsi nasi itu sekitar 6-8 sendok makan atau setara 175 kilokalori. Nah, tentunya berapa banyaknya tergantung dari kebutuhan kalori harian kamu. Pertanyaan dari Dita R. Gimana dok cara mengatasi anak yang terlanjur obesitas? Nah, pertama kita harus tahu benar dulu, apakah anak tersebut benar-benar obesitas atau tidak. Pertama caranya adalah kita harus plot berat badan, tinggi badan, dan usia anak tersebut di grafik pertumbuhan yang dianjurkan oleh IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia. Setelah itu baru kita pastikan, oh ternyata mungkin dia benar obesitas atau berat badan berlebih. Setelah itu kita hitung lagi kebutuhan kalori harian anak tersebut dan kemudian kita buatkan jadwal makan dan juga menu diet sehari-hari. Tapi dietnya juga berbeda dengan orang dewasa karena kita tahu kalau anak-anak itu bertumbuh dan berkembang sehingga kebutuhan kalorinya pun akan sesuai dengan kebutuhan dia untuk bertumbuh dan berkembang. Yang kedua, kita harus juga anjurkan dia untuk aktivitas fisik atau olahraga sehingga kalori yang dia asup atau dia makan bisa dipakai untuk energi dengan olahraga dan aktivitas sehari-hari.